izin share screen dulu. Oke, mungkin masih loading ya. Oke, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, saya ingin semuanya melihat di halaman 226. Kita bahas terlebih dahulu dari materi mengenai hubungan antara dua garis. Jadi di halaman tersebut, di halaman 226, hubungan antar garis ada paling tidak ada 3. Apa aja itu anak-anak? Hubungan antar dua garis ada 3. Lihat di gambar yang atas sendiri bagian sebelah kiri. Ada gambar apa di situ? Ada 3 pasang ya, ada 3 bentuk. Yang pertama ini bentuk apa ini? Tangga ya. Nah, tangga ini kita anggap yang garis ini, garis yang panjang ini adalah 2 garis yang saling, nah tangga itu kan belahan terus kan ya, nggak bakal ketemu di satu titik. Maka 2 garis yang sebelahan terus tapi nggak ketemu di satu titik itu disebut dengan garis yang sejajar. Kelihatan ini anak-anak? Garis yang sejajar. Jadi ada 2 garis, misalnya garis A sama B. Selama dia bersebelahan terus-menerus, nggak pernah ketemu di satu titik, maka 2 garis tersebut disebut dengan garis sejajar. Biasanya anak-anak simbol dari garis sejajar itu begini, ya, ada 2 garis begini atau gono, ya. Ini biasanya ini adalah simbol dari 2 garis yang sejajar. Kemudian di sampingnya ada garis yang ini, ada satunya begini, kemudian satunya apa ya, ini bukan sejajar ya, tapi dia kayak menempel gitu loh. Satu garis, kemudian yang garis satunya itu nempel banget. Nah ini, yang garis yang begini nih, ada 2 garis yang nempel, garis A sama garis B nempel satu sama lain, itu disebut dengan garis berhimpit. Jadi ada garis A, garis B kayak gini, dia itu nempel satu sama lain. Itu namanya garis berhimpit. Nah yang terakhir, ini ada garis yang membentuk huruf apa anak-anak? Apa? X. Ya. Ada 2 garis begini, satunya garis moncong ke sini, satunya moncong ke sana, membentuk huruf X. Nah, kalau ketemu di satu titik seperti ini disebut dengan garis berpotongan. Oke, anak-anak, kita baca bersama-sama. Yang pertama garis, ayo 1, 2, 3. Garis sejajar. Oke, terus yang kedua, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Garis berhimpit. Kemudian satunya garis berpotongan. Garis berpotongan. Nah, anak-anak, dari garis yang berpotongan ini, ya misal kita ambil yang ini, yang X ini, nanti akan muncul yang disebut dengan sudut. Sudut itu apa sih anak-anak? Sudut itu ya, misalnya ada 2 garis ya tadi ya. Maaf, nggak bisa dihapus sebentar. Misalnya kita ambil garis yang garis X tadi, ketemu di satu titik. Sudut itu area yang menghimpit ya. Jadi ada 2 garis begini. Nah ini area yang dalam sini ini disebut dengan sudut. Daerah yang di sebelah sini disebut dengan sudut. Pucuknya ini disebut dengan apa? Mungkin masih tahu? Ada yang tahu? Pucuknya ini disebut dengan titik sudut. Kemudian yang sebelah sininya ya, yang garisnya yang ini. Nah, ini dua-duanya ini
Ini sama itu disebut dengan kaki sudut. Namanya titik sudut yang pucuk, yang garis di samping ini kaki sudut. Area antara dua garis ini disebut dengan sudut. Itu ya anak ya. Jadi harus tahu kalau misalnya ditanya, misalnya ada 3 titik, misalnya ada titik A, ada titik B, ada titik C. Maka pertanyaannya titik sudutnya yang mana anak-anak? Yang tengah. Titik sudutnya yang A, ya, karena di pucuk sebelah sini. Kemudian kalau ditanya kaki sudut yang mana? Kaki sudut ya yang garis ini. Garis apa? Garis A sama garis A. Ini namanya kaki sudut. Jadi kalau ditanya sudut itu yang mana? Ya sudut yang area ini. Jadi kita enggak ngasih hurufnya, tapi kita harus menggambar. Ini loh area yang ini di sini. Biasanya kita kasih gambaran begini. Nah, ini disebut dengan sudut. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, kalian juga sudah belajar di tingkat MISD kemarin ada beberapa jenis sudut ya. Ada sudut yang begini, sudut apa? Begini. Yang ini sudut lancip. Yang ini sudut siku. Kalau yang ini tumpul. Kalau ini enggak ada sudut. Ada sudutnya, atau kita bilangnya ini sudut pelurus, maaf. Mau saya hapus susah. Oke. Sudut pelurus ya. Ini namanya sudut pelurus. Mana ini? Oke. Bentar. Kelihatan kan ya? Sudut pelurus. Yang ini sudut pelurus. Kemudian kalau begini, yang banyak ini, itu bukan tumbul, tapi namanya adalah sudut reflektif. Kita baca bersama-sama. Sudut, ayo. Lancip. Terus Sudut siku. Terus Sudut tumpul, kemudian Sudut pelurus, dan terakhir sudut reflektif. Nah, anak-anak, sudut lancip itu besar sudutnya itu antara 0 sampai berapa derajat? Sampai 80. 90 derajat. Kalau sudut siku-siku, sudutnya berapa? 90. 90 derajat. Kalau sudut tumpul? Antara 90 sampai 180. Kalau sudut pelurus? 180. Kalau sudut reflektif? Antara 80 sampai 360. Itu ya anak ya. Nah, dalam sudut ini ada istilah yang saya pengen kalian lihat di halaman 228 semuanya. Di gambar yang paling kiri, samping sebelah kiri di sini ada ya, ada sudut berhimpit, itu sudut lancip, sudut siku-siku. Nah, yang pengen kalian lihat maksud saya, itu ada di yang E, anak-anak. Tolong dibaca di situ tulisannya apa? Sudut apa itu? Setengah putaran. Sudut setengah putaran itu adalah istilah lain dari sudut apa? Pelurus. Jadi sudut pelurus ini bisa disebut dengan sudut setengah lingkaran. Oke, ini khusus ini. Kalau yang E, yang G, maaf. Kalau yang G, ini sudut satu putaran. Jadi kalau misalnya dari ini mula-mulanya, kemudian munyer kayak gini, ini disebut dengan sudut satu putaran. Jadi ini anak-anak jenis-jenis sudut.
Silakan kalau mau di screenshot atau langsung lihat aja nanti di YouTube. Monggo, silakan. Saya beri waktu sebentar untuk screenshot. Oh iya, kalau sudut siku-siku itu disebut dengan, nah ini tambahan satu lagi ya. Kalau sudut pelurus itu sudut setengah lingkaran, kalau sudut siku-siku itu sudut 1/4 1. lingkaran. 4. Ini tambahannya, silakan. Ini di screenshot, ini ke bawahnya semoga tahu ya. Enggak saya batasi soalnya. Oke. Sudah semua? Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak, saya akan mengajarkan bagaimana sih cara membaca sudut. Jadi sudut ini kadang ada caranya saat baca. Jadi misalnya ada garis begini ya, Sugono begitu. Kemudian ada garis lurus, kemudian dipotong dengan garis satunya, dan ini ada titik-titiknya. Misalnya di sini titik A, titik B, titik C, sama titik D. Anak-anak, saat kita membaca sudut, misalnya kita pengen memberitahu seseorang untuk mengatakan sudut yang ini loh. Ini ya, kelihatan ya? Yang saya maksud adalah sudut ini. Maka sudut ini cara membacanya adalah sudut A, B, D. Ini bukan lancip dan seterusnya lagi, tapi ini cara membaca sudut ya. Jadi ini, oh maaf, biasanya pakai ini, pakai kapital biasanya, huruf kapital. Jadi ini namanya sudut A, B, D. Itu ya anak-anak ya. Bentar, yang ini saya hapus dulu. Biar A, B, D. Kalau yang sudut ini yang saya maksud, yang tumpul ini, maka cara bacanya apa anak-anak? Sudut? D. Ini C ya. C, B, D. gitu ya. Jadi supaya tahu mana sih sudut ABD? Oh berarti ABD. Jadi titik ininya ya, titik sudutnya ini yang jadi tengah-tengah. Itu ya anak-anak ya. Cuman posisinya dari ABD, yang ini CBD. Beda nanti ceritanya. Kalau ada yang begini, panjang ya. Misalnya saya punya di sini A, kemudian di sini titiknya yang ini B, titik C, ini titik D, ini titik E misalnya. Sekarang kalau saya pengen menunjukkan sudut yang ini, cara bacanya gimana anak-anak? Sudut apakah ini? BCD. BCD. Bu, apakah boleh dari DCB? Boleh anak-anak. Jadi tukar-tukar nggak apa-apa. BCD atau DCB nggak apa-apa. Pokoknya kita tahu yang C-nya di tengah-tengah. Gitu ya. Kalau yang sudut ini? ECD. E, C, D. D. Atau? DCE. DCE. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini? Yang sebelah sini menurut saya. ACB atau? BCA. BCA. Nah, anak-anak biasanya kalau menunjukkan sudut itu harus ada tanda begini ya, ada tanda begini. Ini menunjukkan jenis sudut, gitu ya. Nah, namun ada juga, maaf, kita pindah ke sebelah bawah sini. Jadi ada kemungkinan sudut itu ndak ada titiknya, tapi di sini langsung dikasih huruf kecil A. Di sini dikasih huruf kecil B gitu. Berarti sudut yang ini namanya sudut A, yang sebelah sini namanya sudut B. Jadi ada dua cara untuk membaca sudut ya. Jadi saya harap semuanya dari sini sudah tahu bagaimana cara membaca sudut. Oke? Sudah? Silakan kalau mau di screenshot, saya mau pindah ke halaman berikutnya. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke.
Nah, sekarang anak-anak, saya ingin mengenalkan yang disebut dengan sudut, mana ini layarnya? Oh, maaf. Bentar. Oke, sekarang saya ingin mengenalkan yang disebut dengan sudut berpenyiku. Oke. Sudut apa ini anak-anak? Kita baca bersama-sama. Sudut berpenyiku. Karena kata-katanya penyiku berarti ada hubungannya dengan sudut siku-siku ya anak-anak ya. Ada dengan sudut siku-siku. Jadi dalam sudut berpenyiku ini biasanya akan ada beberapa sudut ya, beberapa sudut yang membentuk siku-siku. Jadi contoh misalnya saya punya sudut siku-siku gini ya. Ini anggap saja siku-siku. Kemudian saya tarik garis. Karena ini titiknya adalah A, B, C, D. Oke. Sudut ABC yang ini ya. Sudut ABC ini berpenyiku dengan sudut satunya. Sudut apa ini anak-anak? Sudut C. Nah, C, B, D. Sudut ABC ini disebut dengan sudut yang berpenyiku dengan sudut CBD. Kenapa kok disebut dengan sudut berpenyiku? Karena dua sudut ini saat dijumlahkan nanti menghasilkan sudut siku-siku. Contoh, ya, jadi ini ada sudut ABC kalau dijumlahkan dengan sudut CBD. Aku nggak pakai laptop, aku buka WA langsung Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya ada masalah seperti ini. Ada satu sudut, begini ya anak-anak ya. Ada sudut, balik lagi ini A, B, C, sama D. Misalnya sudut A, B, C-nya saya tahu 20 derajat. Kira-kira kita tahu enggak sudut CBD-nya berapa? CBD-nya berapa? Oke, berapa? Kira-kira anak-anak? Kan ini membentuk sudut 90 kan ya? Oke. Ya. ABC-nya 20. Berarti CBD-nya berapa? 90 derajat. 70. Kita kurangi dengan 20. Berarti CBD-nya berapa ini sudutnya? 70 derajat. Ini ya. Terus kalau pertanyaannya mirip misalnya. Penyiku dari sudut 20 derajat adalah penyiku dari sudut 20 derajat berapa anak-anak? Sama caranya, penyiku dari sudut 20 derajat berarti 90 dikurangi berapa? 20. Penyiku dari sudut 20 adalah 70 derajat. Jadi ini kalau selama dia berpenyiku nanti totalnya sudutnya harus 90. Nah, untuk praktek itu semua anak-anak silakan semuanya dibuka halaman 234 semuanya. Sudah dibuka? Halaman 100 berapa itu? 234. Nomor 1, pertanyaannya apa itu? Dudukan pelurus dan penyiku dari sudut berikut. Oke, pertanyaannya adalah yang A, pelurus dari penyiku dulu. Penyiku dari tentukan pelurus dan penyiku. Oh, ya. Oke. Dari sudut-sudut berikut. Oke. Kita ambil satu sudut aja ya. Pelurus dan penyiku. Pelurus dan penyiku dari sudut yang A sudutnya berapa? 42 derajat. 42 derajat. Berarti
Kalau penyiku yang kita belajar tadi, penyiku dari 42 itu berapa berarti anak-anak? 90 derajat dikurangi 42. 42 berapa? 90 derajat kurangi 42. 4, 3, 8 5, berapa ayo? Berapa ini? 8, 48. 8. Oke. Sekarang kalau pelurus gimana Bu? Kalau pelurus anak-anak, kalau tadi penyiku itu bentuknya siku-siku ya, dan sudut totalnya adalah 90 derajat. Tapi kalau pelurus berapa berarti sudutnya anak-anak? 180 derajat. Berarti kalau pelurus dari 42. Pelurus dari 42 berarti berapa ini anak-anak? 180 dikurangi 42. Jadi sama ya kayak ini ya. Cuman bedanya kalau pelurus itu pakai 180. Berapa? 130? 36. 138. 136 138? 138. Oke, kita coba bersama-sama yang B. Pelurus dan penyiku dari berapa? 45. 55. Oke, kita mulai dari penyiku dulu. Berarti penyiku dari 55 berapa? 90 kurangi 55. 4. Berapa? 5. 45. 35 atau 45? 35. 35. Oke. Kalau pelurus dari 55? 180. Tadi 180 dikurangi 55. Berapa? Iya, 55. 125. 120. Kira-kira bisa nggak melanjutkan yang C, D, E sendiri? Bisa? Insya Bisa, Allah. Bu. Insya Allah bisa. Oke. Nah, sekarang kalau ceritanya agak lain. Coba semuanya dilihat di nomor 3. Kelihatan ya semuanya di nomor 3 ya. Dia ada Ya. satu garis lurus. Maaf ini anggap aja lurus. Anggap satu garis lurus kemudian dipotong begini ya. Ada sudut. Ini titiknya ada A, titik B, sama titik C. Kemudian ini titik D. Yang ini sudutnya adalah 2A. Yang ini sudutnya 4A tambah 30. Pertanyaannya apa? Tentukan sudut ABD. Berarti yang mana anak-anak? ABD. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Yang kiri ya. Ini ABD ya anak-anak ya. Ini ABD. Oke, berarti tentukan sudut ABD. Nah, cara menentukannya gimana? Kita masih ingat ya, satu garis lurus tadi berapa itunya? Sudutnya berapa satu garis lurus itu? Berapa? 180. Nah, sudut ABD ini ya, kalau ditambah dengan sudut CBD itu kan nanti hasilnya 180. Soalnya dia kan membentuk garis lurus. Gini ya anak-anak ya. Kemudian kita masukkan sudut ABD berapa? 4A ditambah 30. Yang sudut CBD berapa CBD? 2A. 2A sama dengan 180. Bisa nggak kita jumlahkan ini? Bisa nggak kita ketemu nilai A? Kita coba dulu. 4A tambah 2A berapa? 6A. 6A. Ini ya. Kemudian 180, 30 saya pindah ruas ya anak ya. Kurangi Kurangi 30. Berarti ini 6A sama dengan 150. Oke, berarti A sama dengan 150 dibagi 6. Berapa 150 bagi 6 itu? Ayo hitung-hitung. 20 berapa ini anak-anak? Bentar. Kan Coba. 5. 20? 5. 25 ya berarti ya. Ini A-nya berarti 25. Berarti
Tadi kan yang ditanya sudut ABD. Sudut ABD itu tadi apa? 4A ditambah 30. Berarti berapa hasilnya? 4 kita kalikan dengan 25. 25, kemudian ditambah 30. Berapa 4 kali 25? Seharusnya hafal ini. 25 ini. Berapa yuk? 0. 100. 100 tambah 30. Berarti sudut ABD berapa, Nana? 30. 130 derajat. Silahkan ini di screenshot. Oke. Sudah? Udah. Oke. Nah, Nana, mungkin untuk pertemuan hari ini saya, sebentar, satu lagi. Saya akan tutup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Materinya cuma ini aja. Tapi semuanya saya minta untuk melihat soal nomor 6. Sudah kelihatan ya di nomor 6 ya? Ya. Di situ ada bentuk segitiga begini. Ya, mirip segitiga lah. Kemudian ada garis, ada garis. Di sebelah sini sudutnya berapa? 118. Yang ini sudutnya 55 derajat. Ini A, D, E, D, sama C. Kira-kira anak-anak, sudut ini membentuk garis lurus ya. Kira-kira sudut ini semuanya tahu nggak ini berapa? Itu Caranya gimana? 180 kan soalnya garisnya membentuk 180 kan? 180 dikurangi 118. Tuh. Nah, kira-kira sudut ini berapa? Oke. Jadi kalau yang sudut E, kita silakan ini dihitung sendiri. Kalau yang sudut E ini berapa berarti? Sudut E ini kan berarti membentuk garis lurus dari sini ya. Totalnya harus 180. Bisa nggak ketemu ini nanti? Oke, anak-anak, ini tolong di screenshot. Ini yang akan jadi PR untuk hari ini. Saya pengen kalian menemukan sudut yang ini. Sebelah sini, sudut BAD. Sama saya pengen kalian ketemu sudut DEB. Berapa besarnya? Silakan di screenshot. DEB. Oh, oke. DEB. Oke. Sudah? Sudah screenshot semua? Ya. Oke. Sudah. Tolong yang Sudah, men-screenshot khusus untuk barusan share di ini ya, di grup ya. Takutnya buat anak-anak yang nggak join tadi. Oke. Nah, anak-anak, barusan kita sudah. Sampai kapan ini Bu PR-nya?